dari Stupa Borobudur 9 Jakarta Pusat. Inilah Prambors Rasisonya. Justru saya mau tanya ke Mas Imran, ini 50 tahun ya. Juga ke Bang Kari. Ada sih perjalanan ini dibuatkan dalam bentuk buku sebagai literasi. Saya pikir ini banyak cerita-cerita menarik, terutama sisi putar LCR yang memang sangat fenomenal gitu ya. Saya pikir ini kan menjadi dokumentasi literasi yang sangat menarik gitu. Jadi anak-anak terutama di era sekarang gitu. Bagaimana LCR menjadi mercusuar musik Indonesia gitu ya. Saat itu kalau di tahun 71 sudah mulai ada perubahan. 77. Ada sebuah lompatan besar. Cuma yang problemnya sekarang ketika 50 tahun Prambors ini, teman-teman yang baru gitu ya, di Prambors sendiri sudah pernah terpikirkan nggak membuat sesuatu hal yang tapi tidak harus menyerupai dan tidak harus copy paste dari LCRL. Ada nggak Mas Imran kira-kira? Nah, tadi kan dengar ceritanya James, ternyata tuh banyak bener out story ya dari si James yang gue sendiri nggak tahu. Jadi James ini benar-benar sangat variatif ceritanya. Oke. Jadi kalau kembali ke kegiatan musik itu sendiri harus global ya. Nah, main lokal-lokal aja. Ya itu, kalau mungkin salah satu lagu ya mungkin lagu juga. Kita udah bukan lokal lagi. Eranya udah worldwide ya. Iya. Ya sudah. Saya pikir pasar musik sendiri sekarang sudah mulai mendekat. Jadi memang tidak ada jarak. Saya pikir hanya harus seperti itu. Karena sayang aja misalnya yang tadi di awal kita ngomong, misalnya kayak Pickleballs, tiba-tiba mereka merajai dari Indonesia gitu, mereka merajai malah di Eropa gitu kan. Ada lagi yang band dari Jogja, tiba-tiba dia menang kompetisi di luar. Nah, karena memang panggung musik Indonesia sendiri, terutama untuk yang saat sekarang yang muda-muda itu agak sedikit gitu. Dan kelebihan Prambors itu udah one stop. Jadi Prambors dan secara kualitas, saya pikir para kurator di Prambors itu sangat luar biasa gitu ya. Long live lagu-lagunya itu bahkan seperti Kak James itu sangat luar biasa gitu. Juga pengen cerita nih, Mas Imran mungkin nggak terlalu tahu nih, jangan-jangan nggak terlalu tahu karena saya tuh pernah 2 tahun di Prambors itu siaran sama Ida Rimurti. Itu rekaman dikirim ke 50 radio se-Indonesia, linknya Prambors. Mas Imran pasti tahu sebetulnya ya, karena saya digaji waktu itu, dihonorin, dan honornya bagus gitu ya. Nah, itu menarik gitu, karena apa? Bayangin aja 80-an, itu Prambors tuh punya link di 50 radio se-Indonesia, itu juga nggak ada radio lain waktu itu kepikir kayak gitu. Udah kayak RRI waktu itu. Nah, hal macam inilah yang sebetulnya fenomenal sekali, karena siaran saya yang direkam di Jakarta dikirim ke radio daerah itu juga membawa nama besar Prambors kan sebetulnya, kerjasama seperti ini. Dan saya ingat sekali rekamannya di itu yang dekat Pohon Beringin itu, di tempat itu tuh. Itu rada-rada angker juga di situ ya. Lihat berita soalnya. Pohon Beringin angker lah pasti. Nah, kalau kita rekaman, rekamannya sama Ida itu nyari, Mas, rekamannya agak siang aja. Ya, kenapa? Karena kita makan di sana. Ya itu tadi ada siomay, ada makanan banyak enak tuh di dekat Prambors itu. Jadi iya. Terus beberapa hal yang menarik waktu masih Universitas Pancasila ada di situ. Itu kan tempat teman-teman Prambors ngacengin juga orang-orang bisa. Waktu itu warung kopi Prambors lahir di situ. Saya ingat salah satu di antaranya alumni dari Pancasila itu adalah Mas Hendro. Mas Hendro kan dari Pancasila.
Dan Warkop itu juga fenomenal sekali kan. Itu kalau nggak ada Prambors nggak jadi itu Warkop. Ya. Mau ngocol di mana coba? itu ya kelebihannya Prambors. Dan kemudian di luar itu adalah secara individual para personel Prambors itu juga membuat pagelaran besar di luar Prambors. Itu contohnya Masis bikin acara di Taman Ismail Marzuki. Itu heboh juga tuh. Apa Mas James namanya acaranya Mas James? Terminal musikal. Ya, Dulu ada itu tiap itu kan minggu, heboh. tiap minggu loh. Bahkan ya kalau sekarang kita kenal istilah indie, Mas Ben, Iya. itu Prambors udah duluan loh. Oh iya, Ada zaman itu. ada band yang nggak masuk di misalnya contohnya ada band namanya Acid Speed Band, punk Ya, modern. iya, Itu iya, iya. gedenya tuh di acara-acara yang Prambors. Iya. Kemudian nggak tahu kenapa tuh dilanjutkan, mungkin Mas Denny tahu ya, pensi-pensian gitu ya Mas Den. Ya, Itu ya. dulu Prambors tiap bikin mingguan, dan uniknya apa? Bandnya tuh namanya Acid Speed, punk gitu-gitu. Tapi nama acaranya tuh pakai bahasa Sanskerta terus. Pembantu cantik. Satu Iya, acara itu unik. acara Itu itu uniknya suka Prambors. ngisi. Ya, Acara itu aku Kaula. suka ngisi loh. Aku Ngisi suka ya, Bina? ngisi. Iya. Kaula Ngisi ya? muda. Nyanyinya lagu gitu-gitu. Fred Astaire hilang, lagu Demo gitu kan. ya. Tapi yang jelas ya, jadi aku pengen ini James di sini bahwa mungkin aku sangat berterima kasih dengan Prambors ini, ya Iya. karena pada saat aku muncul dengan lagu Citra Biru ini, pertama kali aku muncul, aku kan di luar jalur yang sedang hits. Jadi Iya. pada saat itu Ya. teman-temanku kayak I Sugianto, Christine Panjaitan semua sedang hits semuanya, sementara aku di jalur yang sangat berbeda. Kenapa aku begitu aku begitu suka, senang hati bergaul di Prambors? Karena apa? Karena aku merasa aku diterima dengan baik di situ. Ya. Dengan segala yang kata orang-orang bilang aneh juga nih penyanyi baru, aneh ya, lagunya kayak begini, terus gaya nyanyinya kayak begitu gitu kan, dengan yang gaya begini-begini mana ada dulu gitu misalnya. Nah Prambors tuh welcome banget sama aku diterima dengan apa adanya, dan itu aku rasa banyak dirasakan oleh beberapa penyanyi seperti aku yang dianggap di luar kayak ini penyanyi aneh nih ya, tapi di Prambors itu diterima apa adanya. Itu loh James yang aku Iya rasakan. betul. Out of the box. Yes, itu Ya. yang Ya, dirasakan istilahnya aku Betul. di Prambors. Jadi Ya, ada dirangkullah orang-orang yang dianggap aneh Ya. di luar ini dirangkul di Prambors. lanjutin saya Mas James tadi. Mas James, ada satu cerita lagi nih buat rekan-rekan semuanya. Yang bikin Prambors cukup menarik itu ada Prambors muter film, ingat nggak? Oh iya. Ya, di Kartika Chandra. Chandra. Yes. Kartika Chandra. Yes. Prambors muter film. Wah itu rame itu anak-anak muda. Itu tempat ngeceng juga tuh. Tempat ngeceng di sana. MC-nya siapa saya lupa. Tapi yang pasti seringkali anak-anak muda, para musisi itu juga muncul di situ. Buyung Axel yang urus. Iya, Buyung. Buyung, Mas Buyung. Buyung mana tuh? Mas Buyung lagi pakai lock selebor, kartis cetak sendiri. Iya betul. Bayangin Prambors muter film. Muter film didatengin di sana. Muter kan Iya. film kan tinggal diputer aja, ngapain dia dibuka sama Prambors? Itu kan aneh juga, tapi laku itu. James, pengen konfirmasi dong. Dulu Yoki pernah bilang bahwa sebenarnya calon penyanyi lilin-lilin kecil itu sebetulnya kan bukan klise ya. Nah ini nih orang bertanggung jawabnya salah satunya itu. Dan gue jadi korban loh, asli. Jadi itu benar. Jadi nah ini cuma aku nggak tahu ya apakah itu sudah jalur Tuhan. Benar. Jadi yang disebut Benar atau belum? frekuensi gitu ya. Waktu dikirim itu ini ya pertama sekarang nih baru aku bisa menggambarkan ya Vina ya. Krisya itu memulai karirnya itu di New York. Baru dia balik ke Indonesia. Gue terbalik. Gue udah sekarang baru gue ke New York. Jadi kita kayak kalau dilihat bunderan gitu. Sama aku sama Vina tuh banyak juga begitunya. Yang kita nggak bisa nebak itu jalurnya. Terus
Jadi kenapa bisa ketemu ya? Terus kedua, aku baru tahu juga suara gue itu mirip dia. Jadi waktu contohnya mungkin ya, ini contohnya nggak tahu Ah, kok oke, kok oke. Imran sama Hmm. Sis, Paham, paham. Ya, ya. suara cara nyanyi gue. Bahkan pada satu waktu aku disuruh bikin album sendiri. Nah, lagunya karena waktu itu saya pernah nulis lagu tentang ozon, Mas Ben. Nggak Oh ada yang iya. mau, Kan nggak udah, ada yang mau udah dong. nyanyi, apaan ini? Terus tempatnya Ko Imran yang mau tim rekor. Dan itu aku pakai suara orang baca berita, aku minta dari Prambors, namanya Iwan. Iwan Prambors sama Iwan Baby Jim Haryono ya? Aditya. Baby Jim Aditya Ya, baby. ngomong itu dipakai jadi depannya lagu, jadi intro. Nah, saat aku nyanyi di situ, itu orang Jogja ngirain Chrisye yang nyanyi. Artinya suara gue tuh secara timbre mirip lah, tapi nggak mirip-mirip banget. Makanya gue nggak mau jadi penyanyi karena mirip. Di album itu juga Chrisye bantu lagu, Vina juga bantu lah kasih lagu loh. Jadi di album aku itu ya. Nah, Ya, ya. mungkin gara-gara itu Mas Denny, kalau tiba-tiba lagu yang sudah dikasih untuk seorang penyanyi yang pada saat itu besar loh. Ya. Kita nggak bisa sebut teman kita ini juga, dia pada saat itu juara bintang radio pop Ya. nasional juga. Jadi Prambors bukan salah milih penyanyi yang terbaik ya, maksudnya lagu itu. Tapi nggak cocok. Nah, kuping yang nggak cocok inilah Ko Imran dan Om Sis. Nggak tahu bagaimana caranya, dapatlah Chrisye. Dan saya begitu dengar, ya iya ini lebih pas nih waktu cara aku kasih contohnya buat nyanyinya ya. Tapi akibatnya bos, bertahun-tahun aku ketemu penyanyi yang sudah nyanyi tadi itu, gue dimarahin. Kayak hampir cerita drummernya Beatles yang akhirnya Dulu. udah pindah ke Oklahoma kemana-mana itu tetap dibilang lu bego banget sih kenapa nggak mau jadi Beatles gitu. Nah aku kayak gitu dimusuhin sama, tapi sekarang udah berteman. Kejadian benar ya? Iya, Iya. udah berteman mbak. Tapi nggak bisa sih kalau dalam hal itu 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 udah ada, dari sana ya. itu udah urusannya udah pilihan alam ya. Siapa Ya, iya, Nah, iya, itu dia. siapa yang harus siapa yang chemistry dengan lagu itu gitu. Jadi kayak Citra Biru kayak mohon maaf ya, Sama, kayak betul, esokan kayak kayak dia. esokan masih ada Hai Nona Manis, itu lagu almarhum Dodo Zakaria, itu minta aku yang nyanyiin karena dia Tapi ingin jadinya ke situ. menggarisbawahi bahwa itu Nona Manis itu anak kecil, bukan Ya, ya. perempuan, bukan pacar, tapi ini Nona adalah anak kecil. Tapi pada saat itu aku bilang sama Dodo misalnya gini, jangan dong sayang, kalau aku yang nyanyiin, ini dicocoknya laki, karena kalau kamu laki-laki yang nyanyiin, biarkan Lebih orang tuh berini sendiri, mau jadi pacarnya, Berimajinasi, teman, ya. jadi silakan. Interpretasi. Ternyata benar, jadi memang semua itu udah ada Ada garisnya. udah ada. Iya, iya. Thank you Ko Imran, ya gimana itu Mas Denny. Iya, The iya, iya. True story-nya. Ya, soalnya Yofi juga bersikeras ya waktu itu ya. Tadi kalau boleh share nih pemilihan lagu itu, gua sih sebenarnya kurang seret ya, tapi karena ada titipan, memang nggak seret lah karena dia yang terlibat. Di situ kan orangnya ada gengsi untuk mengulang vokal itu, nggak tahu waktu itu boleh pas apa enggak. Pas jadi lagu ini lagu enakin gitu. Lagu jadi enakin. Jodoh. Dan satu lagi Mas Denny. Kenapa? Waktu setelah aku ketemu Chrisye ya, ternyata kita tuh punya idola yang sama loh, Eric Carmen. Jadi saya lihat, Chris Eric kok sama ya, Carmen ya. Benar-benar ya. sama gitu loh. Aku seneng banget suara gaya nyanyinya Eric Carmen gitu. Asik ya, Bik ya? Asik banget. Aduh, dan Chrisye tuh diputar loh, tuh Chris sama, terus satu lagi yang sama rokoknya. Oh ini gara-gara rokok sama. Jadi banyak hal yang nggak bisa dijelasin ya. Jadi sejarah itu. Iya, betul yang dibilang Tevina tadi, emang sudah begitu jalannya. Alam sudah memilih. Iya, betul. Yang nggak bisa dijelasin juga kenapa waktu itu
kalau jadi juri selalu bertiga sama Mas Arthur, James Sunda sama Ben Sleo waktu itu ya. Itu juga gara-gara Prambors juga itu. Iya, aku gara-gara nggak mau main, nggak mau jadi peserta ya, Vin ya. Lama-lama mulai ditanya, jadi panitia di lomba cipta yang ketiga, yang Ikang Fauzi menang tuh ketiga ya. Aku udah jadi panitia, ikut sama Mas Temi. Terus yang abis itu, nah ini ada yang lucu, yang unik. Coba dijelaskan. Saya juga nggak ngerti kenapa terjadi. Lomba cipta 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 habis. Jadi 6 album ya. Terus itu sebutlah itu era 70-an. Muncul lagi di era 80-an. Oh, iya, Nah, saya udah jadi juri itu sama Mas Benz. Cuman hidup tiga album. Jadi dari 7 dekade berikutnya hidup 3 album. 87, 77, 78, 79. Sampai 79, sampai 80, Iya, betul. sampai Vina. Iya. Jadi 5. Terus yang dekade 80-an cuma 3, Mas. Menurun. Iya. 90-an cuma 2, Mas. Terus almarhum lagi. Sampai saya waktu itu ngomong sama Mas Imran sama musisi sama Pak Firman. Pak Firman ada nggak ya? Mas Firman dia. Mas Firman Topeng kita sebutnya gitu. Iya, topeng Terus dia. saya bilang, ini pasti ada hal yang unik. Kenapa dia makin dekade makin diterusin? Jangan-jangan era 2000-an, waktu itu saya ngomong loh, baru 1 kali udah mati lagi. Loh, Jangan-jangan. saya baru juri terakhir Mas James. Iya kan ya? Saya sama II, sama Tri Utami. Jadi juri terakhir. Habis itu ternyata nggak ada yang beli. Nggak ada. Betul, Karena, itu ramalanku. Aku Iya, meramalkan karena dari waktu itu yang label rekaman itu mau beli kalau II nyanyi. Oh, II jadi juri, terus dia dikontak sama perusahaan rekaman kan nggak mungkin dia nyanyi. Iya. udah berbeda sama angkatannya kita ya, Vin ya. Betul. Iya, beda Label pun sekali. udah berbeda kan. Jadi lomba cipta tuh dilanjutin terus sama Mas Anu tuh, Mas siapa tadi? Firman. Firman ya. Dilanjutin terus. Terus saya tanya sama juaranya waktu itu dari Bali. Mas udah dibayar belum sama Mas Firman? Udah Mas, tapi janji rekaman nggak ada Mas. Dengar. Janji rekaman nggak ada. Itu namanya pergeseran apa masa ya. Zaman. Iya. Yang Zaman tuh nggak bisa diulang ya. Iya, nggak bisa. Jadi Iya, aku tuh cuma garis bawahi bahwa Prambors itu ya kan di saat itu adalah tempat di mana satu rumah yang mau orang tuanya nih seorang bapak dan ibu yang selalu menerima anak-anak aneh. Coba aku mau tanya jebolan Prambors siapa yang tidak aneh? Semuanya aneh. Ayo, coba ya. James F. Sunda ya, Vina Panduwinata, Ikang Fauzi, umpamanya ya semua ya yang aneh-aneh ini. Ida Arimurti, Sis NS, mana yang nggak aneh? Semuanya aneh. Kenapa aneh? Karena ada sebenarnya orang-orang yang kreatif, yang penuh kreasi itu biasanya aneh-aneh. Nggak ada yang normal. Tapi Prambors tuh jadi seperti terminal ya. Iya, sebuah terminal ide anak-anak kreatif. Gitu. Betul, itu maksud saya. Jadi luar biasa gitu. Jadi ya memang ya begitulah. Aku melihatnya seperti itulah Prambors dan ternyata nggak terasa udah 50 tahun ya. Iya. Mas Imran mau nanya Mas Imran juga buat Bang Hari.